Memasuki musim kemarau, pemerintah telah bersiap melakukan mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mungkin terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Apalagi tahun ini, iklim Indonesia tidak lagi mengalami La Niña seperti tahun lalu, di mana musim penghujan yang panjang dapat mengurangi potensi kebakaran. Lebih dari 1.600.000 hektar hutan dan lahan terbakar pada 2019 silam. Kondisi ini bahkan menuai protes dari negara tetangga karena Indonesia dianggap sebagai penyumbang polusi udara. Di tahun 2020, sempat terjadi penurunan kebakaran hutan dan lahan yang signifikan hingga 80% menjadi 298.000 hektar. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya fenomena iklim La Niña yang menyebabkan musim penghujan lebih panjang di tahun 2020. Namun di tahun ini, iklim di Indonesia akan kembali normal. Menurut BMKG, sekitar 55% wilayah Indonesia juga telah memasuki masa kemarau. Kalau kita bicara masalah ancaman karhutla, kita melihat dari seluruh sisi. Dari ancaman kemarau kecil yang ada di bulan Februari Maret, dan juga nanti ancaman kemarau besar di bulan Juni sampai dengan bulan September, sekarang ada sampai Oktober. Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan pencegahan dan pengawasan maksimal di lapangan dalam penanggulangan karhutla di tahun 2021 ini. Dalam hal itu, maka tindakan prevensi yang kita lakukan kemarin adalah misalnya kita melakukan teknologi modifikasi cuaca di dua provinsi terutama, yaitu Riau dan di Kalimantan Barat, sehingga akhirnya turun hujan lumayan besar sehingga kebakaran yang meluas bisa kita cegah. Selain itu, pemerintah daerah dengan wilayah berpotensi terjadi karhutla juga telah menyiapkan petugas di lapangan. Dari 1.847 desa dan kelurahan yang ada di Provinsi Riau, itu kita petakan ada 346 desa, itu termasuk daerah yang rawan terjadi kebakaran. Dan dengan dasar jumlah itu kita mencoba menempatkan personil-personil yang setiap hari melaksanakan patroli. Menurut KLHK, faktor penyebab karhutla paling dominan adalah ulah manusia. Tim Liputan, CNN Indonesia,